Halo, Gian udah makan? Udah, Kak. Udah aman? Tadi sama Udah. kampus itu acara. Iya, lagi ospek fakultas. Oh, ospek. Terus gimana dia dapat apa info apa aja? Baru dikasih tahu ini ya doang. Ntar ospeknya ngapain aja, soalnya masih pra-ospek. Oh, baru mau ospek nih. Disiksa nggak disuruh ngapain gitu misalnya suruh membedakan jenis-jenis ikan di lautan gitu. Enggak kok. Oh, briefing ya, oke. Ketika hari ini belajar ini Gian, ntar ya. Belajar jurusannya Gian, kita jadinya ospek lagi sekarang. Karena Kak Cika mau cari topik yang AI-nya tuh sesuai. Nah, ini kan kurikulumnya Bian ya, berarti ya? Enggak. Berarti Gian tuh baru mau masuk ini kan? Semester 1 kan? Ya enggak? Iya. Semester 3. Semester 3 mana? Oh, baru ospek sekarang. Oh, bukan dia tingkat 1 sih? Kalau tingkat 1 ospek yang dari kampus, kalau sekarang fakultasnya. Oh. Berarti ini udah dong. Ya udah. Nih ya. Jadi itu lagi memikirkan gitu ya. Kan manajemen sumber daya perairan ya. Ntar dulu. Jadi banyak gitu loh aspek yang bisa kita bongkar. Nah, tapi Kak Cika baca itu kan proses perencanaan organisasi dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kan di perairan kan. Berarti once we have the data itu banyak yang bisa dibongkar sebenarnya. Nah, gajinya gede tahu Gian. Nah, dia tuh harus punya kemampuan analisis dan menguasai teknologi. Oh kan, teknologi itu bisa salah satunya kan yang kita belajar sekarang. Nah, Kak Cika tuh lagi mikir ya, tunggu. Machine learning, ada contoh ya, misalnya for manajemen ya. Oke, gimana ya caranya? Ntar dulu, kasih pemikiran dulu contohnya. Gimana ngasih gambarannya bahwa ini tuh sebenarnya technical, cuman ada manajemennya gitu. Nah, kan Kak Cika pernah cerita ya ke Gian bahwa apapun yang ada polanya, itu kan pasti bisa di machine learning. Maksudnya gini, nggak semua juga harus pakai machine learning, tapi kan decision making itu biasanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan data gitu ya. Nah, machine learning itu kan dipakai untuk ngebantu kita melakukan analisis dari data yang ada gitu. Salah satunya melihat pola. Nah, Kak Cika tuh belum nemu sebenarnya kalau di manajemen perairan tuh ada pola apa gitu ya. Ada apa gitu yang konkret, tapi kalau dilihat dari manajemen gitu ya, kayak saya sekarang misalnya apapun bisa pakai traditional programming nggak sih? Bisa, misalnya apa? Ngitung belanjaan, ngitung ekspor impor, ngitung laba keuntungan penjualan atau apapun gitu ya. RAPBN lah apa, pakai traditional programming kan bisa kan, di coding aja semuanya gitu misalnya, nggak usah pakai machine learning. Atau katakan misalnya Gian pernah dengar blockchain kan, blockchain kan juga teknologi di mana misalnya kita bisa bikin satu sistem kalau misalnya pembayaran, misalnya gini ya, Kak Cika boleh cerita ke Gian nggak blockchain ya? Coba ini ngomongin teknologi. Kak Cika mau bilang misalnya blockchain or coffee farmer, coffee supply chain juga boleh lah. Gimana ya ceritanya? Ini deh contoh ya. Oke. Ini tuh salah satu sumber daya kan Gian, cuman kalau Gian di lautan. Nah, Kak Cika tuh seneng kopi. Terus Kak Cika seneng
sebenarnya ya orang lah pasti seneng Starbucks lah, so hype. Padahal Starbucks tuh mahal doang. Kopi-kopi kita tuh banyak yang lebih bagus gitu, kopi Aceh, kopi Bali gitu ya. Nah, Kak Cika belum cerita dulu ke blockchain-nya, tapi intinya gini, ada proses-proses di mana kita tuh riweuh gitu, Gian, kalau harus memanage ini manual. Contoh petani kopi. Ini boleh diterjemahkan kalau di Gian petani, bukan petani, apa nelayan Nelayan. atau misalnya atau petani, kok nyebutnya petani nggak sih, petani udang, apa penambak udang, pokoknya udang, ikan segala macam, mereka kan menghasilkan barang nih Gian. The problem itu kalau Kak Cika nonton TV itu biasanya gini, petani teh ngejualnya murah, nanti yang ngambil itu ngejualnya mahal. Itu gak ada yang tahu gitu, maksudnya, biasanya petani kan, saya petani tomat nih, gue banyak banget punya tomat, terus kalau nggak dijual busuk. Nah, terus orang bilang, ya udah gue beli tapi murah ya, kata si tengkulak, bukan tengkulak, pembeli lah ya, penadah, apalah istilahnya, Kak Cika gak familiar sih, yang beli. Gue beli tapi murah ya, 10 truk gue beli tapi harganya segini. Nah, si penjual itu nggak punya pilihan kan, gimana caranya gue? Kalau nggak dijual busuk, kalau dijual murah, nah itu kan berarti petani tuh selalu nggak dapat untung gitu, karena dia selalu ditekan. Nah, itu tuh tidak ada yang mengontrol kalau secara secara manual tuh manajemennya nggak bisa gitu. Itu harus dibantu teknologi tuh. Salah satunya tuh kopi ya. Kopi tuh kenapa kopi gitu ya? Karena beli banyak. Dua, perusahaan kopi ya. Kak Cika dulu seneng Starbucks itu sebenarnya emang ya udahlah itu monopoli dan lain sebagainya gitu ya. Nggak mahalin kopi. Cuman dia punya, ada di bukunya tuh memang dia klaimnya sih dia memperhatikan petani, supplier mereka, mereka sejahterakan, mereka berikan harga yang pantas, terus mereka kasih fasilitas dan lain sebagainya. Starbucks bilang gitu. Nah, kopi itu lebih populer gitu. Jadi implementasi si teknologi ini tuh akhirnya banyak di kopi. Nah, si kopi ini kan seperti Gian lihat ada proses-proses dan lain sebagainya kan. Kasih kamu mau liatin beberapa sisi pandang ya. Kayak misalnya nih ada coffee farm. Si tani ini bikin kopi nih. Kopinya bisa macam-macam, mau arabica, mau 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 robusta, mau apa gitu ya. Terus kan nanti dia akan jual dia kan. Dijual lah entah ke siapa gitu. Nanti baru orang ini yang akan memproses gitu ya. Ini sesuai nggak standar, oke nggak gitu ya, memenuhi syarat nggak, dites dulu. Terus nanti di-sort mana yang sesuai kualitasnya, mana yang bagus, mana yang enggak. Terus dia akan bikin catatan nih, siapa aja kopi ini dari penjual yang mana gitu. Terus nanti di labeling, baru dikasih ke seller, baru sampai ke consumer. Sebenarnya kan ini proses ini kan bisa terjadi begitu aja ya, bypass aja kayak di Grotopia gitu misalnya, jualan wortel gitu. Terus dibawa dari desa dibawa ke kota gitu kan, terus dijual. Kalau ngejualnya bisa jadi lebih mahal, bisa apa, mereka cari untung. Nah, kalau pakai blockchain, blockchain itu adalah satu teknologi di mana transaksinya itu tidak akan bisa diutak-atik sama orang, Gian. Jadi blockchain itu kayak konsensus di mana semua node atau semua part ya, katakan ini ya, jalur-jalur ini tuh saling mengetahui. Sehingga kalau misalnya gini, ke petani ya, saya petani, misalnya nelayan, dia nelayan ikan gitu ya. Terus dia ngasih hasil panennya dia. Itu tuh ikannya dia, itu tuh ada ID-nya. Jadi si ikan ini itu nggak akan dibeli dulu sama orang, nggak akan dibeli borongan dulu. Gue beli deh ikan lo 1 truk daripada busuk, ayo gue beli murah ya. Enggak, itu nanti dibawa ada sistem lah ya, dicatat segala macam, dikasih ID gitu. Jadi dari nelayan ini adalah ikan-ikan ini, dan ikannya tuh ada ID-nya. Nah, nanti pada saat terjadi transaksi nih, entahlah ikannya udah kalau ikan Kak Cika nggak tahu ya, tapi kalau harusnya bisa lah ya, kopi juga bisa karena mungkin di package terus dikasih ID kan, dikasih barcode lah atau apa gitu. Jadi nanti begitu dibeli sama konsumer, kan di ekspor tuh retailer, wholesaler segala macam, itu duitnya langsung masuk ke petani gitu. Jadi nggak cari-cari ke orang-orang, kebayang nggak? Kak Cika nggak tahu sih implementasinya apakah benar gitu ya sekarang sistem blockchain ini ada. Tapi teman-teman Kak Cika ada beberapa yang mereka udah implement, mereka udah ada punya perusahaannya, mereka udah develop, udah banyak ada yang buat investasi, ada yang buat
restoran, ada yang buat kopi gitu ya, Gian. Jadi ini tuh manajemen. Kalau menurut Kak Cika, Gian bisa ke arah sini juga gitu ya. Kita nggak ngomongin machine learning dulu nih ya, Kak Cika jadi ngomongin blockchain gitu. Nanti Kak Cika jelasin gimana, kenapa bisa gitu. Oke. Nah, kebayang nggak jadi misalnya Kak Cika ke Starbucks nih gitu ya. Atau kita ke mana lah, jangan Starbucks lah, misalnya ke kopi lokal mana, Aceh Gayo gitu. Terus Kak Cika bilang, saya mau beli kopi Pak, yang mana? Yang itu. Oke, kopi yang itu. Di situ tuh di labelnya udah ada tulisannya, dari petani siapa. Pada saat di scan Kak Cika bayar, uangnya tuh masuk ke petani yang itu gitu. Dan itu nggak bisa di-bypass, udah dari sistemnya. Karena di blockchain itu ada yang disebut dengan smart contract. Smart contract itu kayak perjanjian yang dijalankan secara otomatis oleh program gitu. Jadi begitu tak 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 transaksinya jalan ya udah gitu aja. Jadi si smart contract tuh nggak ada yang bisa ngalter, nggak ada yang bisa kontrol C, nggak ada yang bisa kontrol Z atau apa, nggak bisa. Ya udah itu running gitu ya. Dan ini tuh bagus begitu running, semuanya jadi tercatat gitu. Jadi oke, si nelayan ini akan dibayar sesuai dengan barang yang dia jual dan kapan lakunya dia akan dibayar. Terus nggak ada orang yang bisa ngambil untung atau misalnya ngecaloin atau nipu atau maksa, itu nggak ada. Jadi menurut Kak Cika ini salah satu bagian dari manajemen gitu. Itu satu cerita ya, bahwa si blockchain ini bisa untuk supply chain. Ya apapun gitu ya bentuknya. Misalnya kayak gini nih ya, coba kita lihat ya. Kak Cika kasih contoh lagi nih. Ini. Nah, bukan si farmer ini kan dia pasti punya ID, karena kopinya tuh beda pasti punya ID masing-masing kan. Dan dia kan sebenarnya cuma mau gue bercocok tanam nih, kopi gue harus ada yang beli dong gitu. Cuman dia biasanya di layer-layer berikutnya tuh suka dibikin rugi gitu ya, karena yang lain cari untung, dia maunya dibayar murah. Nah kalau gini nggak lagi gitu. Jadi nanti dari awal tuh udah ada ID-nya dia. Nanti walaupun dia ikut proses, misalnya dicuci lah, di apa gitu ya, di roast dan lain sebagainya sampai dia dikirim. Dikirim dulu baru di roast sampai dia di packing gini sampai ke konsumen, itu tetap bisa di-link ke asalnya dia di mana gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Gian baca ya, jadi dia ada ekosistem. Jadi semua disimpan di dalam blockchain gitu. Nanti Kak Cika ceritain blockchain-nya gimana. Tapi ini manajemen. Terus Kak Cika mau cerita lagi. Jadi ada, aduh namanya apa ya? Ntar dulu. Ini teman Kak Cika loh. Teman Kak Cika dia punya bisnis. Aduh kok jadi lupa. Apa ya namanya? Ntar dulu. Dia tuh jualan tas, ransel, sepatu gunung, sepatu umroh, sendal umroh, jaket. Aduh namanya apa ya? Kok jadi lupa. Dia tuh jualan itu terkenal kok. Alamak, namanya apa ya? Ntar dulu. Tas dan ransel buatan lokal Indonesia. Bentar. Tapi nggak tahu ya dia udah pakai blockchain atau belum ya. Brandnya apa ya? Eiger, bukan Visual 44 apa ya? Lupa. Eiger body pack array Torch. Torch Indonesia. Nih, Torch ID nih. Ini bisnisnya orang Indonesia. Dan dia tuh pernah cerita ownernya nih, dia boomingnya tuh pas bikin iklan di Facebook, tiba-tiba banyak banget yang beli, dan pada beli ransel. Paling laku tuh katanya sandal umroh. Nggak ngerti sandal Arafah ini nih laku gitu. Jadi ini tuh ini apa, kita ngomongin bisnis juga ya. Dia produknya banyak nih, Gian. Nah, waktu itu Kak Cika pernah ngobrol sama si founder ini. Dia tuh punya masalah tentang apa coba? Tentang invest. Jadi katakan misalnya gini, dia punya barang-barang ini kan Gian ya. Misalnya Kak Cika bilang, gue mau invest dong di sendal Arafah lo. Gue mau invest ke sini deh 1 miliar.
tapi ya maksudnya, berarti setiap kali ada penjualan kan untungnya ke gue gitu, bener nggak? Bisa nggak Gian, kebayang nggak? Jadi Kak Cika tuh cuma mau invest tapi buat sendal Arafah aja, terus Gian juga mau invest, "Ah, gue cuman pengen invest ke ransel yang mana aja," gitu. Jadi kalau ransel itu laku, duitnya baliknya ke Gian, kalau, sandal Arafah laku, untungnya ke Kak Cika. Dia tuh pusing banget karena masalahnya gimana caranya kalau dia punya investor, gimana caranya dia ngebedain sendal yang mana, untungnya buat investor yang mana. Berarti kan artinya setiap sendal yang terjual atau setiap tas yang terjual itu kan harus ada ID-nya kayak kopi per tas itu, atau misalnya katakan ikan per package or anything, udang per kilogram atau apapun gitu ya. Misalnya di udang dari daerah mana atau kebayang nggak? Nah, kalau dengan blockchain itu mungkin gitu. Jadi nanti semua diberi ID, nanti dia akan secara otomatis ngecek, oke, ini investor itu menginvest untuk ID-ID ini. Pada saat ID-ID ini check out dan dibayar, uangnya udah masuk, dia akan mendapatkan bagian sekian persen. Kok bisa langsung? Ya bisa langsung, soalnya itu semuanya ngerjain mesin, semuanya ngerjain blockchain gitu. Jadi dia tuh udah otomatis. Orang tuh udah, jadi udah bukan manual, manajemen tuh udah nggak, gila gue pusing banget. Contoh nih ya, manajemen. Kak Cika pernah beli kaos kaki di Line, dan itu kacau banget sih Gian. Gila lah itu contoh manajemen yang sangat berantakan gitu. Jadi adminnya banyak. Kita pesan kaos kaki, terus nanti minta dikirim. Nggak dibalas-balas sama admin yang satu. Kita ngomong sama admin yang lain kan, terus jadi double order kan. Dan mereka nggak bisa ngecek antara satu admin dengan admin lain. Yang orang udah bayar atau udah pesan lagi, pesanannya udah jadi atau belum atau apa. Pokoknya chaos lah. Udah, itu sistem yang paling berantakan. Biasa kalau penjualan kan inventory, yang kayak gitu-gitu kan harus ada sistemnya dong. Lu kalau pakai Line mau gimana caranya, orang database-nya nggak centralized, maksudnya database-nya kan si si apa admin satu, admin dua nggak akan tahu misalnya Gian beli. Jadi ya yang admin satu nggak tahu lu tadi Gian beli ke lu, ke gue beli juga gue nggak tahu, lu juga nggak tahu gitu kan ya. Itu kan berantakan banget. Terus jadinya kan ada marketplace tuh. Marketplace kan ada inventory lah, ada transaksi, ada check out. Jadi jelas gitu. Oke, nih customer yang ini dia udah masukin ke keranjang, sekarang dia check out. Terus kalau dia check out, inventory berkurang. Itu kan sistem ya. Nah, untuk sistem, untuk hal-hal yang kompleks kayak gini nih, kayak misalnya sesuatu yang kita udah malah nggak mau ada middle-nya gitu. Kita malah nggak mau ada perantara, kayak kalau jual rumah tuh nggak mau ada orang ketiga karena nanti fee-nya jadi ke dia gitu ya. Atau kita nggak mau misalnya kayak tadi, petani mau jual ke orang di kota, itu terlalu banyak orang-orang lain di antaranya yang akhirnya petani nggak dibayar secara fair gitu atas komoditinya dia. Padahal kan atau beras juga bisa gitu kan, dia anything gitu. Nah, contoh yang kayak tadi kan investor beres dong, si Tors ini kan jadinya enak gitu. Jadi kalau ada orang mau invest, ya udah lu gue invest, gue masukin ke sistem gue, blockchain akan mencatat lu invest kemana, ID berapa aja, dan semuanya tercatat. Jadi orang akan bisa lihat. Satu blockchain itu akan tahu bahwa oke, Gian invest di ransel, itemnya laku sekian, dia dapat sekian. Atau petani ini dapat sekian. Semuanya fair gitu, nggak ada yang bisa bohong gitu. Kalau mau bohong, bohong semua, satu blockchain, satu node blockchain bohong, bohong semua gitu. Nah, yang Kak Cika jelasin lagi di sini adalah gini. Ini kan sudut pandang ya, manajemen kita bisa sebenarnya mikirin prediksi juga bisa atau apa lain sebagainya bisa. Nah, yang jadi penting dari blockchain ini juga adalah mencari pembeli kan. Jadi kayak misalnya si coffee farm ini, si farmer ini jadi nggak usah mikir sebenarnya gitu. Kalau udah ada sistemnya, dia cuma produce aja gitu. Dia produce, sistemnya udah tahu, dia akan menciptakan ID, terus nanti udah ada ekosistemnya, mereka bergulir aja gitu. Dan ya udah petani udah nggak pusing gitu, nggak perlu nyari. Oh, ada yang nawar, ada yang maksa, ada yang ngancem, ada yang apa, terus segala macem lah gitu ya. Ini udah terjamin gitu. Gitu Gian yang Kak Cika pikirin ya. Si blockchain ini adalah penting untuk kita melakukan manajemen salah satunya kalau dan ya apalagi coba sama halnya dengan machine learning, blockchain itu nggak bisa untuk semua kasus Gian. Jadi
Ini apa ya, insight aja ya, sebenarnya nggak masuk ke topik kita, tapi Kak Cika pengen kasih insight ke Gian bahwa sama machine learning, nggak semua tuh bisa nggak semua bisa di blockchainin gitu, nggak semua hal harus di blockchainin karena kalau di blockchain terlalu kompleks, implementasinya terlalu susah. Tapi untuk hal-hal yang demikian kayak gini, itu tuh sangat ngebantu, terutama manajemen gitu, karena manajemen itu ya kayak misalnya ini ya chain management gitu, dia ngatur misalnya, oh siapa aja nih supplier gue gitu. Terus gue bayar berapa ke dia, gue ngambil berapa barang ke dia gitu. Kalau misalnya pakai blockchain, itu semua tercatat gitu. Terlalu kecil banget gambarnya, nggak bisa dilihat. Tapi Kak Cika mau nunjukin, ya itu, kira-kira manajemen kayak gitu ya, tunggu. Oke. Nah sekarang Kak Cika coba ya. Coba ini deh, ntar. Ya, apapun gitu ya. Jadi si blockchain ini tuh intinya adalah memastikan transaksi sebenarnya. Jadi kayak kalau Kak Cika transfer ke siapa, jadi blockchain tuh kayak gini Gian, kayak orang arisan nih. Kita arisan nih misalnya. Ada ibu-ibu arisan nih bersepuluh gitu ya. Kak Cika misalnya gini, blockchain tuh sederhananya begini. Kak Cika arisan nih sama ibu-ibu. Berlima. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Nah, kalau arisan itu kan biasanya yang nyatet cuma satu kan, sekretarisnya kan. Dia nyatet bahwa oke, kita semua udah nabung ya. Bulan ini yang dapat arisan ibu A ya, misalnya gitu ya. Ini kan ada note. Nah, itu disebutnya note gitu. Jadi si ibu-ibu ini itu disebutnya note berlima nih. Kalau misalnya ini adalah blockchain untuk petani atau nelayan, ya berarti node-node-nya itu adalah petaninya, terus organisasi yang mengambil apa ya atau memproses hasil dari ikannya, mungkin ada juga dari pemerintah atau apa gitu. Nah, ini ibu-ibu arisan dulu. Kita tuh saling terkoneksi nih satu sama lain nih si ibu-ibu arisan ini gitu. Nah, jadi semua tuh ada hubungannya gitu. Kita saling tahu gitu. Nah, kalau misalnya ibu A gitu ya, misalnya bilang, Bu C, saya ngutang ya, pinjem lah misalnya 1 juta gitu, misalnya gitu ya. Nah, pada saat dia minjem 1 juta, si ibu C itu nyatet, oh lu minjem 1 juta ya ke gue. Si B juga nyatet, gue minjem 1 juta dari C. Si A nyatet, B pinjem 1 juta dari C. Si E juga nyatet, si D juga nyatet. Jadi kalau kayak gini di blockchain, itu semua orang punya catatan yang sama atas transaksi yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bohong, misalnya kata si B, gue bohong, di catatan gue minjemnya cuma 500.000 aja gitu. Nggak bisa. Dia harus ngeganti catatan 4 ibu-ibu yang lain gitu, which is kata ibu-ibu yang lain, enak aja kenapa diganti, nggak boleh kayak gitu kan. Lu emang minjemnya 1 juta kok, kita semua menyaksikan gitu loh. Jadi blockchain itu adalah transaksi, makanya disebutnya chain gitu ya, karena dia saling berhubungan, terus dia saling tahu. Emang ada sih nanti yang semi private, ada yang public, ada yang apalah, ada macam-macam jenisnya. Tapi intinya apapun yang terjadi di jaringan itu, semua node akan tahu. Kalau ada yang mau licik, misalnya node-nya ada 1.000 orang, masa lu mau nyuruh orang 1.000-1.000-nya bohong? Nggak bisa dong, kata mereka ya udah gitu. Jadi nggak ada yang bisa bohong, semua saling ngeliat gitu. Oh lu transfer ke dia transfer ke situ, itu transfer ke sana. Itu bisa dicek semuanya, di catatan gue ada, di catatan dia ada, di catatan semuanya fair aja gitu. Jadi tidak ada authority gitu. Jadi blockchain itu distributed authority, jadi semuanya tuh distribute, komputasinya distribute, decision makingnya juga gitu ya. Nah di transaksinya itu akan ada yang namanya smart contract gitu, yang akan ngatur aturannya mau gimana. Tergantung ini blockchain buat apa? Buat arisan, buat jualan kopi, buat investor, buat apa gitu. Gitu Gian kebayangnya. Nah, jadi kan buat ngecek transaction aman dong pasti. Audit juga pasti ketahuan ya. Saya orang tahu misalnya ya nggak ada yang bisa bohong, orang ada gitu catatannya semua. Nah, kalau ada orang yang mencoba
merubah sesuatu gini, ya dia beda sendiri dong. Nanti kan ditanya sama yang lain, "Kok lo beda? Kenapa beda?" Gitu. "Kok lain sama yang kita?" Nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi semua harus sama. Jadi, eee, semua akan tahu ya informasi, barang yang mana gitu kan ya, apakah ada yang coba ngerubah ngerubah harga misalnya, apa lah gitu ya. Jadi nggak salah hitung gitu kan, otomatis semuanya. Terus kalau mau ganti misalnya semua, diganti ya harga, harga ganti semua gitu. Nggak ada yang misalnya, "Kok di situ harganya di sini nggak sama sama yang di situ?" Nggak bisa, semua kita ganti. Food safety juga bisa ya di-track kayak misalnya, "Ini makanan asalnya dari mana aja ingredients-nya," gitu. Terus barang palsu juga jadi bisa dikurangi karena misalnya beli Hermes, ada ID-nya gitu, kayak IMEI aja gitu kalau nggak terdaftar ya lu bukan barang asli berarti gitu. Jadi si blockchain itu tuh bagus banget untuk manajemen sebenarnya yang tadinya itu kocar-kacir nggak ketahuan lah gitu ya. Nah, nggak semua harus di-blockchain-kan, karena ada yang aturannya sebenarnya kita gini, kalau sistemnya udah jalan nggak pakai blockchain, lu nggak usah pakai blockchain lah gitu. Sama kayak misalnya jualan di pasar nih, bapak-bapak, ibu-ibu di pasar itu kan entah gimana caranya dia udah punya akuntansi sendiri kan, dia tahu misalnya, "Oke, gue udah punya stok sekian, jualan sekian, untung gue sekian, nanti gue beli lagi." Udah punya mereka sistemnya kan, nggak jadi terus harus, "Ah, Bu, sekarang di pasar harus pakai Excel ya." Atau saya pakai SQL ya Bu ya, nanti kita bikinin website gitu. Jadi Ibu bisa entry nanti, wah ya nggak bisa gitu kalau memang sistemnya udah jalan dengan modelan warung nasi gitu kayak, ya udah biar aja gitu. Tapi kalau misalnya udah ada, kayak misalnya apa ya, kalau yang Kak Cika concern tuh ya kayak, ya itu petani, petani yang selalu rugi aja kalau nggak panen dia nggak dapat duit, kalau panen kelebihan kelebihan apa namanya, kelebihan supply, kalau kelebihan supply jadi dijual murah, ya nggak Gian? Kalau nggak punya supply. Tapi pernah waktu itu penjual cabai untung karena harganya jadi mahal ya, jadi dia untung karena harganya mahal. Nah, dengan adanya sistem ekosistem blockchain ini sebenarnya jadinya akan ada selalu, uh, apa ya, hubungan antara penjual dan pembeli, entah gimana caranya karena ada network kan. Jadi dia cuman, "Gue supply, tolong sampein aja demand-nya ada di mana," gitu. Jadi itu tuh ngebantu mendistribusikan komoditi gitu. Nah, jika kepikir kalau misalnya sumber daya kita gitu ya, katakan sumber daya alam, entah itu batu bara lah, apa, minyak lah, ikan, buah, pertanian gitu ya, anything gitu ya. Kalau kalau kita punya sistem semacam blockchain ini, kita akan selalu bisa lihat, oke kita surplusnya berapa, kita import berapa, terus, distribusinya gimana, kayak misalnya, oh di perairan ini tuh banyak banget nih sebenarnya potensi ikannya gitu, cuman nggak ada pembeli gitu, padahal ini potensi gitu. Nah itu kan jadi bisa kelihatan gitu dari transaksinya, dari, eee, produktivitas panennya, nggak ada yang kebuang gitu ya, itu tercatat semuanya gitu. Itu yang sebenarnya penting ya, di blockchain, yang Kak Cika mau cerita ke Gian gitu. Nah, machine learning buat apa? Ini pakai machine learning nggak? Nggak pakai. Blockchain itu bukan machine learning, blockchain itu suatu sistem di mana dia itu kayak, eee, otomatis automatic system yang bisa menjalankan, transaksi secara distributed dan secure gitu. Karena nggak ada perantaranya gitu. Kita semua gitu, kalau misalnya kita kan nggak mau rugi, saya kayak ibu-ibu arisan berlima, ngapain rugi gitu, saya bohong gitu. Ya kalau gue meng-approve kebohongan si ibu ini, gue rugi dong gitu. Jadi mereka saling menjaga supaya integritinya nggak berubah gitu ya. Nah, apakah bisa blockchain pakai machine learning? Nah, di blockchain itu kan ada transaksi ya Gian ya. Ada transaksi kayak misalnya pencucian uang lah, ada loh. Jadi kayak misalnya dia transfer ke beberapa account atau misalnya dari beberapa sama kayak transaksi di bank gitu. Dan di blockchain juga ada misalnya karena nggak ada identitasnya kalau misalnya nggak KYC gitu ya, nggak know your customer, jadi blockchain-nya emang yang anonim,
itu kagak tahu tuh duitnya siapa. Jadi cuma ada nomor wallet sama transaksi aja. Itu wallet itu mau dipakai buat beli senjata kayak mau buat beli ginjal, mau beli beli orang gitu nggak ada yang tahu. Maksudnya nggak ada yang bisa nge-trace ini siapa gitu. Itu bahaya juga sebenarnya kalau di blockchain Bitcoin yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kita mau masukin machine learning itu bisa dilihat kayak oke, ini transaksi ini mencurigakan nih gitu. Si machine learning bisa ngecek. Tar dulu, kok si blockchain kan cuman wah, gue ngejalanin transaksi, gue mencatat dan ini berjalan lancar. Si machine learning yang melihat gitu. Oh, tar dulu transaksi ini kok kayaknya bahaya ya. Transaksi ini kok kayaknya mencurigakan ya gitu. Bisa pakai itu gitu. Jadi kalau terjadi transaksi-transaksi yang kira-kira malicious itu bisa dikenali dengan menggunakan machine learning. Jadi si teknologi ini memang punya tugasnya masing-masing gitu. Gian yang Kak Cika mau ceritain manajemen teknologi untuk si yang Kak Cika cerita buat Gian ya untuk topik kita untuk jurusan Gian ya. Tapi itu salah satu ide. Kak Cika pikir oh iya benar juga ya. Gue mikirin sumber daya alam itu kalau pemerintah punya alangkah bagusnya gitu. Nah ini kan Cika cerita dari sini dulu kan sampai lari ke sana. Nah sebenarnya blockchain tuh ya kayak tradisional programming lah ya. Maksudnya nggak ada learning. Dia cuma menjalankan apapun smart contract bilang. Begitu smart, tapi smart contract tuh kayak undang-undang Gian. Jadi kayak Pancasila dan pembukaan UUD 45 gitu. Jadi pada saat kita mau set up suatu blockchain, mau bilang suatu kita mau bikin suatu smart contract itu kayak kita bilang, oke, kita mau bikin Indonesia, falsafah kita Pancasila, dasar-dasar undang-undang kita Undang-Undang 45. Semua setuju nggak? Yang nggak setuju ya lu jangan jadi orang Indonesia. Kalau lu nggak setuju jangan masuk blockchain ini gitu. Karena siapapun yang ada di sini harus ikut smart contract ini. Nah, itu sebenarnya kan cuma ngikutin if aja kan. Misalnya if ini, if ini gitu aja kan, syarat aja. Nah, kalau machine learning itu beda. Di mana dia kita kasih input, ada polanya, lalu dia menganalisis. Nah, dari pola itu tinggal mau ngapain? Malah mau melakukan prediction atau melakukan classification atau apa gitu. Nah, semuanya itu bisa dipakai untuk manajemen gitu. Nah, kalau misalnya manajemen ya, kita udah punya datanya gitu. Terus misalnya kita mau apa namanya gunakan itu untuk resource management gitu ya. Itu bisa kita lakukan juga gitu kayak ntar dulu ya. Kayak tapi itu machine learning bukan ya? Itu lebih ke AI ya. Kayak gini contoh Gian, manajemen resource contoh. Ya, machine resource management. Salah satu contoh ya, Cika kasih ide. Gian misalnya punya kampus, kampus deh, kampus IPB lah. Ini maksud Kak Cika resource ya, jadi resource. Gian punya kampus. Kampus ini punya berapa lantai misalnya? Di setiap lantai itu ada berapa kelas? Terus di dalam setiap kelas itu, terus di IPB ini, gitu ya, misalnya si IPB punya gedung nih, satu gedung, banyak gedung. Ada berapa kelas, ada berapa dosen, ada berapa mahasiswa, ada berapa slot kelas, ada berapa mata kuliah. Nah, di mana-mana yang selalu bikin pusing itu ya kalau resource itu kan sebenarnya manajemen resource itu kan membagi sumber daya. Kalau tadi kan Kak Cika kita ngomongnya ngeliat dari sudut pandang kita punya sumber daya, ada yang dirugikan atau ada yang tidak tersampaikan ke yang membutuhkan gitu kayak ikan berlebih-lebih nggak kejual gitu atau apapun gitu ya. Itu kan manajemen juga. Nah, kalau ini manajemen resource gitu. Jadi kalau saya IPB misalnya punya gedung. Resource itu satu misalnya gedung ya, gedung. Di dalam setiap gedung itu kan ada ruangan atau lahan parkir lah apa gitu ya, ruang. Nah, ini gimana caranya supaya dia optimal gitu. Bagaimana caranya kita menyusun schedule kuliah yang optimal di mana semua gedung akan terpakai, semua kuliah akan kebagian kuliah, tapi mahasiswa
sama dosen nggak ada yang bentrok. Gian pernah pernah nggak ngebayangin betapa botaknya orang-orang tuh nyusun schedule? Makanya kan kalau schedule di kampus tuh biasanya kalau udah fix mereka udah nggak mau diganti-ganti lagi karena udah gila. Misalnya kayak, "Hah, ruangan ini," misalnya praktikum harus di ruangan ini misalnya, terus misalnya ruangan yang ini butuh, eee, jumlah tempat duduk yang lebih banyak karena misalnya, yang ikut kuliahnya banyak atau butuh layar yang besar atau apa anything. Ada yang satu lagi perlu ada banyak komputernya. Nah, resource manager ini tuh bisa pakai machine learning gitu. Jadi kita bisa generate jadwal yang paling optimal gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin, katakan misalnya pakai genetic algorithm gitu ya. Kita bisa bikin algoritma yang paling, sorry bukan algoritma, schedule yang paling optimal gitu. Karena kan kombinasinya banyak. Misalnya IPB punya gedung banyak, gedungnya banyak nih. Oh, gedung banyak, ruangan banyak. Adakah jadwal yang paling optimal? Kalau sekarang sih orang kayaknya manual aja, pokoknya asal ada ruangan, murid-muridnya masuk, dosen yang nggak bentrok, mahasiswanya juga untuk angkatan itu nggak bentrok, udah gitu. Tapi sebenarnya bisa dioptimalkan lagi. Nah, itu bisa dengan machine learning, Gian. Jadi itu sama kayak kita mau cari jalur terdekat atau misalnya mau cari kombinasi sequence DNA terbaik misalnya. Atau kita mau cari solusi puzzle terpendek gitu misalnya. Nah, itu tuh bisa pakai machine learning, bisa pakai AI atau machine learning gitu ya. Eh, itu tuh manajemen kan, gitu. Jadi ada banyak approach gitu. Jadi kayak misalnya eh, kasusnya apa dulu nih? Misalnya Gian lihat dulu di bidang Gian tuh problemnya apa. Kalau misalnya di pertanian gitu kemarin perkebunan lah, mereka punya problem tuh gimana ya gue caranya tahu kalau buah-buahan gue udah pada ranum. Nah, itu susah tuh. Jadi kita harus bikin machine learning yang bisa tahu, misalnya dia pasang kamera, terus dia tahu, oh ini udah mulai kuning nih, harus dipetik gitu. Dia nanti kasih warning atau gimana. Itu kan berarti kan classification kan, image processing classification. Kalau misalnya kayak tadi yang Kak Cika bilang, gue mau mencari rute terpendek untuk ngumpulin barang gitu, atau mencari rute terpendek dari satu tempat ke tempat lain, atau kombinasi pembagian tugas yang paling optimal gitu ya. Nah, itu beda implementation, tapi all can be done juga pakai machine learning gitu. Jadi banyak hal gitu ya, nanti kita cari contoh. Nah, jadi machine learning atau ntar lo, tuh kan ini tuh dia lagi mikirin di suatu organisasi itu perlu pakai machine learning atau enggak buat manajer katanya. Iya, tergantung mau ngapain gitu ya. Kayak gini, Gian. Misalnya Gian punya, oh kita bikin ya machine learning. Bentar ya, kasih ketunjuk contoh ya. Ini adalah kita coba ya, Kak coba cari contoh aja ya. Nanti nanti pokoknya Allah kepencet. Pokoknya Gian ada bekal, ada bayangan gitu. Teknologi itu kalau mau kita implement itu kayak gimana? Coba ya. For ini kayaknya oke nggak? Ini oke nggak? Saya harus upgrade deh. Aduh, ini selalu for
Ini apa ya reinforcement learning-nya? Coba aja. Aduh, ada ini kepala Kak Cika tapi nggak ada contohnya. Ini ngewakilin nggak ya? Mewakili nggak ya? Tapi ini trader. Oh, enggak. Ini trader bisa juga sih, tapi nggak gini. Machine learning for price prediction. Price prediction lo udah tahu, jangan. Aduh, di mana ya? Ntar lu. Ketika cari contoh lu. Waktu itu udah bikin. Kita bikin waktu itu prediction. Prediction. Nah ini. Medium lagi pasti gak dikasih buku deh. Oh, tunggu sabar. Jadi, Kak Cika tuh pernah bikin satu project ATA atau apa, udah lupa dah. Nah ini nih. Bentar ya, tapi nggak ada contohnya. Bentar. Jadi gini, kan misalnya Gian punya restoran, atau misalnya punya coffee shop gitu ya. Itu kan adanya kan Gian untuk kita gitu ya. Misalnya kita punya, Kak Cika lupa lah ya contohnya di mana, tapi ini one of them gitu ya. Kita punya misalnya data transaksi gitu. Kayak misalnya menunya apa, ID-nya, terus penjualannya tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Di situ tuh dia punya data gitu di mana oke, menu ID ini tuh terjual untuk tanggal ini gitu ya. Penjualannya sekian, weather-nya kayak gimana, holiday atau enggak, ada festival atau enggak, ada promo atau enggak, bayang nggak? Jadi dia masukin beberapa parameter yang bisa melihat gimana si menu itu terjual gitu. Nah, tujuannya waktu itu tuh Kak Cika pernah punya temen, dia punya, kalau nggak salah yang punya Mas Fasis gitu, yang punya Kopi Oi. Itu kita minta data dari dia untuk ngecek kayak misalnya gini. Dia kan punya restoran sama coffee shop ya. Dia jadi punya prediction gitu kayak misalnya sekarang hari Rabu. Hari Rabu tuh biasanya trennya kayak gini. Lu harus prepare misalnya kopi tuh sekian porsi, nasi goreng sekian porsi, ayam goreng sekian porsi gitu. Jadi si restoran ini tuh nggak pernah out of stock gitu karena dia udah predik duluan gitu. Kebayang nggak Gian? Jadi kalau tadi kan misalnya blockchain implementation-nya buat restoran apa? Ya buat nge-track transaksi gitu. Jadi kayak misalnya, oke, gue beli bebeknya dari peternak bebek yang mana, terus misalnya pakai daging steaknya dari peternak sapi yang mana. Pada saat kita menjual steak, si duitnya itu sebagian masuk ke peternak sapinya gitu. Nah, itu juga. Nah, Kak Cika pernah ini juga Gian, kemarin terakhir tuh semester lalu deh. Aduh, setahun yang lalu ya. Kak Cika, mahasiswa Kak Cika tuh tugas akhir blockchain-nya itu untuk apa? Mendeteksi hewan kurban. Nah, jadi kan hewan kurban juga gitu kan. Kayak misalnya dia punya beberapa kambing, sapi. Nah, itu udah ada ID-nya gitu. Jadi pada saat nanti dia dijual atau dijadiin kurban, dibeli, itu duitnya langsung masuk ke dia gitu. Jadi terjelas gitu transaksinya. Oh, masjid ini tuh dapat kambing dari mana aja. Misalnya Kak Cika kurban, kambing gua ID-nya dari mana, dari peternak yang mana. Itu tuh bisa di trace gitu. Nggak nyuri misalnya atau nggak apa.
ya kan? Nah, kalau ini enggak gitu. Kalau machine learning itu ini dia malah melihat pola gitu kayak, "Oh, oke, menu ini tuh baiknya kalau lagi ada promosi itu dia laku nggak ya? Apa yang membuat menu ini laku?" Gitu. Jadi nanti kita bisa predik. Nah, ini bisa di-train, terus kita bisa evaluasi bahwa oke, untuk hari ini gitu misalnya, kita harus sediain stok berapa, karena pada umumnya dengan situasi kayak sekarang, itu biasanya orang banyak pesen nasi goreng, misalnya gitu. Jadi pakai prediction-nya machine learning. Sama halnya kayak misalnya Gian, belanja nih di Amazon, beli buku gitu kan ya, atau nonton di Netflix. Itu kan biasanya habis nonton ini kan ada recommendation film yang mirip lah atau produk yang mirip. Nah, itu tuh ya pakai machine learning karena dia lihat polanya gitu. Jadi kayak, oh, nih orang biasanya kalau udah seneng ini kategori ini, orang-orang lain tuh biasanya suka yang ini juga. Berarti ini harus direkomend hal yang sama. Kurang lebih gitulah. Jadi eh, kalau machine learning itu urusannya gitu ya, prediction, kategori, classification gitu-gitu. Ini Kak Cika mau nunjukin apa ya di sini? Oke, ini nah kan kayak gini. Kayak gini. Kita punya data nih. Food orders trendnya kayak gini nih. Hah, ini kenapa 2019 kok kiamat gini, Oktober nggak ada yang beli, tutup. 2008 tuh peak ya, Maret sepi, April naik, Mei turun lagi, nanti naik lagi Juli, nanti turun lagi, naik lagi Oktober, nanti turun lagi Desember, naik lagi. Oke, ini tahun 2009 nggak tahu kenapa kiamat dia tutup apa gimana. 2007, oh 2007 dulu dia begini, tapi yang paling bagus emang trennya. Atau udah pas ini udah nggak dijual lagi kali ya menu itu ya. Tapi ada polanya kan Gian, ini ada satu data yang kita bisa analisis kan. Nah, sebagai restoran, kita punya tren kayak gini untuk 3 tahun. Paling nggak tuh kita punya bayangan, oke untuk bulan-bulan ini gue harus prepare yang agak beda, jangan sampai salah gitu. Jadi ada recommendation bahwa misalnya oke, biasanya kalau Desember tuh orang lebih suka makan steak karena lagi tahun baruan atau apa gitu. Sama halnya dengan hotel gitu. Menurut Kak Cika, di analisis gini juga ada prediction kayak misalnya, oh gila nih sekarang bulan ini liburan nih pertengahan tahun atau akhir tahun atau awal tahun gitu ya. Berarti mereka harus sediain kamar gitu. Lebih banyak kalau udah maksimum ya udah gitu ya. Tapi setidaknya jangan sampai kekurangan suplai makanan atau parkir atau apa gitu. Lihat deh, Gian. Nah, di sini kan kita bisa perkategorikan. Kita bisa lihat kategorinya ada beverage, rice bowl gitu ya. Kalau kita lihat ininya sebarannya yang paling laku tuh kan beverage minum kan, paling sedikit biryani lah ya. Berdasarkan kategori. Sebenarnya bisa kita breakdown lagi di sini gitu. Jadi per month itu tuh order terbanyak itu apa gitu. Komposisinya gimana itu bisa divisualisasiin gitu ya. Jadi tapi ini kan ada apa? Ada polanya gitu semuanya. Nih kategori makanannya lah, terus areanya gitu ya, di mananya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu bisa dipredik untuk melihat ketersediaan resource gitu Gian. Jadi kayak Kak Cika tuh nggak tahu ya, kayak misalnya gini, kita pertanian, katanya produksi beras kita cukup, tapi kita masih ekspor, masih impor. Nah, yang Kak Cika pikir kalau kita punya teknologi, harusnya misalnya, oh di daerah sini tuh kelebihan produksi gitu, daerah sini kekurangan. Nah, harusnya itu bisa didistribusiin daripada busuk atau kebuang. Nah, itu sebenarnya penting kan, bisa pakai machine learning juga kan, kayak saya, yaudah kita lihat aja trennya, tren produksi sama tren konsumsinya gimana, demand-nya tuh kayak gimana, kayak saya, wah mau lebaran tuh demand pasti tinggi. Nah, distribusi sumber daya alam tuh gimana gitu. Oh, kalau komoditi tertentu belum panen, yang ada komoditi air, misalnya komoditi darat nggak ada atau apa kan itu bisa di manage gitu ya nggak sih? Tapi ya nggak tahu lah ini banyak data banget yang harus diproses gitu ya. Begitu Gian.
itu ya yang Kak Cika kasih contoh. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Bentar. Demand sensing for restaurant forecasting. Nah ini nih, Kak Cika kan nemu codingnya sih ya, tapi paling nggak Gian nemu lah ya, bisa lihat ya. Contoh forecasting itu pakai machine learning. Jadi kita harus ada data dulu gitu ya. Kemudian ini gak jelas ini. Ini kalau paper kalau Kak Cika jadi reviewer gak terima. Mana nggak ada jelas, nggak jelas mana-mana. Machine learning-nya nggak kelihatan, datasetnya nggak ada. Oh, jelek, gak keterima. Abort. Oke, ini ya. Nah, bukan occupancy rate. Ya, kalau kita mau forecasting restoran penjualan itu lihat dari kuantitatifnya. Jadi kayak penjualan sebelumnya, customer-nya, menu-menunya gitu kan ya. Sama kualitatifnya gitu. Kayak misalnya kuantitatif kan secara jumlah ya, kualitatif tuh kayak misalnya pendapatnya customer apakah secara secara apa ya kualitatif dia merasa suka nggak, ada pelayanan yang kurang nggak gitu ya. Terus hal-hal yang agak agak beda gitu kayak hujan atau enggak gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga penting gitu lah, ini pakai machine learning. Gampang sih kalau ini bisa pakai linear regression aja gitu. Udah itu kira-kira. Jika ada satu contoh lagi, ini dia pasti pengen ini deh. Tunggu. Tuh, even improve forecasting. Ini nih. Tunggu ya. Nah ini kayaknya bagus deh. Oh, ini juga bisa pricing juga bisa ditebak. Oke, kita lihat ya contoh-contoh ini. Udah ada orang-orang AI-nya udah tinggal pakai, mereka udah bikinin ininya. Oke lah nantilah. Kak Cika tuh nggak mau nunjukin ini dulu. Nih kan McD juga pakainya AI untuk optimize gitu. Jadi dia memastikan bahwa supply dia nggak kelebihan, nggak kekurangan juga gitu. Jadi apa namanya? Nih, the technology will enable menus to dynamically change as a customer place an order gitu ya. Order a burger and system will suggest a meal upgrade. Jadi gimana caranya supaya dia dapat untung lebih besar gitu. Order a healthy option set a salad, terus nanti dia akan kasih oke, bottle water ya gitu. Terus misalnya drive thru menunya itu disesuaikan misalnya dengan pagi, misalnya pagi itu menunya beda nih. Kalau hujan kasih tawarin minuman anget nih. Kalau macet berarti tawarin menu-menu yang buat ngemil nih gitu ya. Gitu loh, kebayang nggak? Jadi si AI ini itu tuh bisa dipakai untuk menyesuaikan atau mengoptimalkan bisnis kita gitu. Dan itu sama halnya dengan kayak kita di IG gitu ya. Kalau kita banyak scrolling atau di TikTok lah gitu kan recommendation-nya pasti ngikutin interest kita kan. Si AI-nya tuh akan ngecek gitu. Nanti kalau orangnya kayak gini, barang-barang apa yang dia bakalan beli, nanti iklannya tuh akan ngikutin itu gitu. Dan yang jahatnya lagi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang kayak gini ya, sosial media itu sebenarnya walaupun mereka klaim misalnya nggak data kita private, mereka nggak jual data kita, mereka nggak exploit data kita, kan kita pakainya gratis, berarti komoditinya kan kita. Itu sebenarnya data kita tuh kayak dijual gitu, kayak saja Facebook nih bilang, gue punya pengguna Facebook dan gue tahu mereka bakal beli apa gitu. Lu bayar ke gue bisa pastiin nanti dia beli barang lu gitu sekitar-sekitaran akhir minggu ini deh. Karena dia biasanya kalau akhir minggu suka posting beli-beli gitu. Bisa gitu loh Gian. Jadi si AI ini gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk perusahaan untuk misalnya memaksa pelanggannya tanda kutip untuk jadi beli-beli konsumtif gitu. Karena dia bisa predik yang diinginkan kayak, oh dia habis beli tas nih, berarti kayaknya harus ada ikat pinggang yang matching, tawarin gitu.
Dan itu bisa dipakai apa aja kan. Saya nggak cuman untuk yang konsumtif gitu ya. Kita bisa optimalkan diskon juga, bisa optimalkan keuntungan misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi data tuh buat manajemen tuh bisa macam-macam gitu. Nah, satu lagi apa ya? Tadi Kak Cika mau bilang ya. Simple. Dulu. Simple. Mungkin for management ini. Oh, oh. Oke, ingat tunggu. Flicker mana flicker? Target Kak Cika mau bikin sesuatu. Ini lebih ke data science sih sebenarnya taruh. Tapi Kak Cika lupa ininya data set-nya tunggu ya. Kak Cika cari dulu, bentar, sabar. Itu ada di sini nggak ya? Bentar dulu ya, Gian Kak Cika cari dulu ya. Jadi kita tuh bisa visualisasi data, udah gitu bisa, karena ini bukan enter ya, pakai Tableau deh. Saya pakai Tableau, taruh ya. Nah ini tuh big data nih. Ini visualisasi sih ya, visualisasi yang ada deh, yang pizza itu di mana ya? Ini yang Kamins, oke. Ada lagi yang, oh ini yang kemiripan itu, oke. Bukan, yang pizza itu mana ya? Tunggu, pizza. Ngeheng. Oh my god. Oke. Kursor hilang. Nah ini ada data nih. Nah ini data yang mana nih? Rating ya. Oh ini rating yang itu ya. Hah? Yang pizza itu di mana ya? Oh ini kayaknya. Kok gini doang ya? Aduh lupa. Biar ada deh. Pokoknya Kak Cika tuh pernah bikin analisis data tuh buat kayak misalnya gini. Kita punya data penjualan pizza nih. Terus kita aduh ada gak ya data? Kita bisa predik misalnya gini. Kita punya toko pizza, terus ada delivery. Nah, dengan data transaksi yang ada, itu kita bisa lihat hari-hari apa aja pizza itu laku terjual. Terus pizza jenis apa yang paling laku, hari-hari apa aja. Terus kita bisa tambahin lagi, misalnya prediksinya berdasarkan siapa yang bertugas hari itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau pegawainya beda gitu ya, pelanggannya dia ramah atau gampang ngejual, penjualannya naik gitu. Sama kita bisa cek lagi siapa drivernya gitu. Jadi ada hari-hari tertentu tuh ya, misalnya kita bisa korelasiin gitu. Hari tertentu tuh kalau yang jadi kurirnya orang ini, itu penjualannya naik gitu karena dia bisa deliver lebih banyak. Jadi
Itu tuh bisa buat prediction apa coba? Prediction gaji. Jadi kita tuh bisa prediction eh apa misalnya employee kita yang mana yang bisa dapat gaji naik dari performance dia kerja, kebayang nggak Gian? Jadi kita punya perusahaan nih, terus ada data ya, data pegawai misalnya check in sama check out kantor gitu ya. Terus dari misalnya kayak tadi, misalnya kalau dia driver dia bisa ngantar berapa barang, kalau dia kasir dia ngecek out berapa customer gitu ya. Terus kalau bisa jadi pegawai biasa dia nyelesain berapa task misalnya dalam sehari. Nah, itu tuh kita bisa itu loh, masukin ke machine learning, terus kita bisa set up rate gitu kayak, oh sampai performance segini tuh berarti nih performance-nya bagus nih si employee ini, dia udah bisa disuggest kenaikan gaji gitu, pakai machine learning. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai orang biasa, itu kadang-kadang kita nggak perhatiin kan, dia datang kapan, pulang kapan, kerjaan dia udah beres atau belum. Kalau itu tercatat di sistem, nah itu bisa pakai prediction, bisa di otomatis, bisa di predict, predict ya. Nah, ini bisa nggak ya? Pengen ngasih contoh, yang ada data realnya, tapi susah. Kasih ketuk, aduh segala dicoba sih, jadi itu sudah gak tahu di mana filenya lagi, Mak. Ini dulu ya, kira-kira ya. Coba deh lihat yang itu deh. Lah, ini apa? Dia kok buka apa bersih? Yang tadi buka. Nah, kita close-close ya, biar gak terlalu penuh. Aduh, coba deh ini deh. Loh, oh, nah, kayak gini juga deh. Kayak saya prediksian misalnya ada pesisitor berdasarkan karakteristik tertentu, kita bisa predik dia bakal beli atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang kayak gini-gini tuh penting gitu, kayak misalnya decision making ya. Kayak pegawai, oh gini-gini. Eh, Oke, yang tadi. Mana tadi. Ini, predicting employee, predicting salary by employee productivity with margin. Nah, kita lihat. Ah, oh kalau ini sih gampang.
Hmm. Kalau ini sih regresi biasa. Eh, 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 mm, 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 mm. Nggak ada yang Kak Cika maksud, kita harus bikin sendiri. Pada ini. Attraction itu apa sih? Area Gentar. Oke, ini ya contoh ya. Jadi attrition itu adalah katanya sih keefektifan dia dalam bekerja. Nah, ini sebenarnya pakai machine learning. Eh, ini manajemen juga sebenarnya, Gian. Jadi kalau kita lihat ya, eh, attrition itu kalau dilihat dari definisinya, gradually reducing the strength of effectiveness of someone or something through sustained attack or pressure. So, artinya produktivitas kali ya. Gradually reducing the strength of effectiveness or something through sustained attack or pressure. Oke. Nah, kita tuh punya data ini nih, dia attrition atau enggak berdasarkan misalnya dia sering travel atau enggak, daily rate-nya, departemennya, jarak. Nah, kayak gini ya. Sekarang gini deh, Gian. Kalau ngomongin manajemen, menurut Kak Cika ada satu sih yang pengen Kak Cika oprek gitu ya. Kan Jakarta sekarang polusi ya. Maksudnya gini, menurut Kak Cika tuh ada di setiap perusahaan ya, dari sisi manajemen itu ada caranya perusahaan bisa menghemat banyak waktu sama menghemat banyak uang dengan memanage employee-nya gantian WFO sama WFH gitu, Gian. Jadi gini, kemarin nggak tahu deh Pak Ridwan Kamil atau siapa sih yang bilang gantian gitu ya, kayak ada yang work from home, ada yang work from office, ada yang kejauhan rumahnya atau gimana, itu tuh stressful gitu. Jadi dengan bisa kerja di rumah itu sebenarnya mengurangi stres dan mengurangi kemacetan. Nah, kalau misalnya kita punya resource nih, saya katakan ketika punya perusahaan, ada 100 karyawan gitu ya. Kalau 100-100-nya ke kantor, Kak harus sediain makan, Kak harus sediain listrik, harus sewa kantor, harus sediain kursi, beliin AC. Tapi kalau misalnya sebagian bisa di outsource, sebagian bisa di rumah gitu ya. Yang work from home kan juga sebenarnya dia dikasih tunjangan yang berbeda. Misalnya, oke lu gua kasih tunjangan, lu gak usah ada transport berarti kan, tapi gua kasih tunjangan misalnya internet. Dan adalah tunjangan lain gitu. Tapi sebenarnya perusahaan itu kalau outsourcing atau pegawainya kerja dari rumah, itu dia lebih menghemat gitu. Asalkan dia bisa mengontrol produktivitas dari employee. Nah, Kak Cika tuh lagi mikir, kita bisa nggak sih nge-manage gitu ya, proporsi orang yang WFH sama yang WFO gitu.
Jadi kalau emang yang senangnya WFH dan dia bagus kerjanya, ya udah dia suruh WFH aja gitu kan. Tapi kalau yang memang dia harus datang kayak di bank gitu, harus datang ketemu sama customer, harus kayak apa gitu ya, harus ketemu lah gitu, atau harus ada dan gimana, jadi harus tapi nggak usah misalnya ya udah yang bisa dikerjain di remote, atau misalnya ya udah lu dari Bali deh lu coding buat gue, ngapain coding di depan di kantor gue, kalau lu bisa ngoding di mana kek, gue nggak usah lihat lu, nggak usah ngasih makan lu di mana aja gitu kan, itu menghemat gitu. Nah itu salah satu gitu. Nah ini contoh data yang cocok nih Gian. Jadi contoh data yang ini tuh kita punya kan ya kayak di kesibukannya dia, departemennya apa, distance from home-nya apa, education-nya apa, education field-nya apa, satisfaction-nya gimana, gender, jam kerja, involvement-nya, job level-nya, job role-nya, satisfaction-nya, status, gaji, apa nih? Monthly rate apa? Nggak tahu. Number pengalaman kerja, umur, overtime atau enggak, percent salary hike, performance rating, relationship satisfaction, standard hour, stock option level, of stock go, total working years, segala macam. Dan ya ini, lah, kok dia bisa punya data sebanyak ini ya? Nah, ini kan dari data kayak gini tuh, sebenarnya kalau Kak Cika sih lebih tertarik, gue bisa nggak ya bikin scheduling atau komposisi di mana, oke nih orang WFO, oke nih orang WFH gitu. Oke, nah it is quite unbalanced this data set where 83,87 data tuh attrition labelnya has no dan nah yang mau Kak Cika ceritain juga adalah gini Gian. Jadi kalau kita tuh bermasalah dengan machine learning ya, misalnya katakan buat manajemen atau apapun. Yang susah itu adalah bikin data set gitu. Jadi taruh. Bentar Gian bentar. Bentar ya Gian, bentar. Astaga, Hmm. ribet. Oke, sorry. Nah, dataset itu harus balance kan. Jadi kayak misalnya ini ya. Kan kita mau lihat ya, Kak Cika juga gak gitu ngerti attrition ini apakah dia mengalami konflik gitu sama kerjaannya atau apa gitu ya. Entahlah, pressure atau gimana, dia merasa pekerjaannya dia pressure buat dia atau enggak gitu kali ya. Katakan gitu. Nah, si dataset itu balance gitu. Nggak balance. Jadi yang yes sama yang no-nya banyakan yang no. Nah, itu tuh agak susah sebenarnya di machine learning. Jadi kayak misalnya gini, kita mau ngajarin bedain anjing sama kucing. Nah, harusnya tuh jumlah kucing sama anjing tuh sama. Atau suruh ngebedain laki sama perempuan. Harusnya muka laki sama muka perempuan tuh sama jumlahnya. Atau misalnya kita mau deteksi plat nomor. Plat nomor itu kan ada huruf sama angka. Nah, sebisa mungkin tuh semua huruf sama semua angka tuh munculnya balance gitu. Jadi misalnya kayak huruf A ada 100, huruf Q juga harus ada 100. Nah, itu tuh susah gitu. Jadi kadang-kadang data tuh emang nggak balance. Nah, pada saat datanya nggak balance, itu eh, si analisisnya juga suka beda gitu. Tapi itu nggak apa-apa, habis kalau datanya kayak gitu mau gimana? Nah, katakan kita analisis ini ya, Gian ya. Despite of tadi yang Kak Cika bilang bahwa kita bisa analisis WFH, WFO, atau dia bakal keluar atau enggak gitu ya. Atau si employee ini bakalan resign nggak, atau dia bakal awet atau enggak gitu ya. Lagi ngajar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat as per visitant set, kita lihat bahwa orang yang jarang pergi-pergi itu adalah yang kemungkinannya dia quit lebih besar gitu. Non travel, attrition no. Attrition non travel, travel frequently ya. Yang travel rarely itu dia are the one
who quit more. Attrition, yes. Ini no. Jadi dia banyak yang quit ya malah ya. Gimana sih bacanya? Dia quit more ya. Tapi dia juga semuanya quit more kok. Nah, coba kita lihat. From here we can see people age group 28-29 more likely to quit than any other age group. Kalau dia make sense ya, kalau umurnya segini tuh dia lebih mungkin attrition no, attrition yes. Dia lebih mungkin pergi karena umur segini tuh kan masih kayak gue nggak suka di sini, gue nggak suka, belum bisa itu gitu. Belum bisa memutuskan. Attrition no, attrition yes. Ini yes di sini, no di situ. Tapi bentuknya kurang lebih sama. Oke. When we segregate berdasarkan gender, umur 29 itu sini ya. Attrition and male of age. Oke. When we segregate based on gender and attrition, we see female of age. Female 29 itu most attrition. Kalau male itu umur 28. Oke, jadi kita bisa lihat berdasarkan gender ya. Berarti ini yang female no, ini male no, ini female no, ini oke. Ini berdasarkan umur. Nah, as per graph we get to see, sekarang berdasarkan overtime. Biasanya yang overtime itu bakalan keluar dia. Overtime no, attrition no. Overtime yes, attrition yes. Kok sama aja sih? Gimana sih bacanya Gian ini? Who work overtime are the one who likely to leave organization than compared to others. Lah, ini kan yang attrition. Ya pokoknya kalau dia overtime, no, dia kemungkinannya akan lebih banyak yang meninggalkan. Tapi kok angkanya segitu sih? Gak ngerti gue. Pokoknya kesimpulannya gitu kata dia ya. Oke, lihat dulu. Who have a most likely to leave the organization. No, yes. Berarti dia lebih banyak ninggalin perusahaan. No. Oke. Berarti di kepuasannya bisa dilihat nih. Low, medium, high, dan very high. Ya udah pasti gitu kan, ini linear aja kan. Tapi kalau ininya kok enggak ya? Attrition-nya kok enggak linear ya? People who has job activity level as high has got hit attrition followed by low satisfaction level. Oh ini false positive indication nih ya, yang ini ya yang membuat bingung ini ya. Tapi ini juga gini ya, agak mirip ya. Ini yang orange ini membingungkan, datanya enggak. Oke, ini hubungan antara age sama apa? Nah, ini heat map-nya nih. Jadi hubungannya antara yang tinggi itu total working year sama years at company, iya. Terus apa? Years in current role sama ini satu ya. 62 apa? Oh, oke. Ini monthly income sama job level sama total working years, job level. Education, umur, ini apa? Option level sama umur. Wah, ini analisisnya bagus nih, tapi oke. Agak beda sama yang Kak Cika pikirin sih, tapi ini boleh juga sih. Oke, bentar ya. Precision recall. Nah, ini apa? Filter importance. Gue Kak Cika jelasin ya. Bentar ya. Capture dulu. Ini berarti
Nah, ini tuh adalah yang paling berpengaruh nih, ini penting nih. Jadi, faktor-faktor yang menentukan attrition atau enggak itu adalah stock option level, job level, education field atau medical, job satisfaction. Yang paling nggak berpengaruh itu adalah standard hours, employee count, job process, representative, dan lain sebagainya. Oh, oke. Terus caranya dia predik gimana? Nah, kasih lihat dulu ke bawah. Bagaimana sih kesimpulannya dia? Oke. Oke. Nah, kita cek dulu. Oh. Oke. Ini tuh jadi basically kita mau ngecek ya, kalau Kak Cika lihat definisinya, attrition rate itu adalah the rate which employee leave your company. It is often calculated as an annual figure or as a number of employee over another time frame. It's usually given as a percentage figure. Nah, jadi maksud Kak Cika gini, ini tuh sebenarnya salah satu cara implementasi ya, Gian, kalau misalnya buat manajemen gitu. Kan kalau misalnya bisnis dagang, turnover kan, misalnya barang gue sering laku kan, jadi laku, stok baru laku, itu kan berarti turnover-nya cepet kan, which is a good thing dong, berarti barangnya ganti baru lagi, perputarannya cepat gitu. Nah, kalau ini tuh turnover tapi dalam artian pegawai. Nah, kalau di dalam manajemen atau apa namanya, performance perusahaan, kalau perusahaan itu turnover-nya cepat, nah itu mencurigakan gitu, karena maksudnya kurang bagus, karena kenapa pegawainya nggak betah gitu, kenapa pegawainya sering ganti gitu. Nah, ini tuh mau ngecek dengan segala parameter ini, dia tuh akhirnya quit atau enggak gitu. Kan kayak gini ya, attrition, arti kan dia pergi gitu ya, dia quit, dia travel rarely. Ini juga travel rarely. Tapi yang frekuensi itu dia nggak pergi gitu. Dan itu bisa kita lihat gitu ya. Nah, tapi kan secara data, eh, yang keluar tuh lebih sedikit daripada yang stay. Tapi kita mau prediksi sebenarnya yang stay itu kenapa, yang nggak stay itu kenapa gitu. Oke. Nah, kayak tadi ya, kalau dari 5 data pertama aja kita udah lihat ya bahwa yang nggak jarang real itu aja dia sering gitu. Nah, sebenarnya kan karena datanya gini, gini. Sekarang Kak Cika bisa jelasin gini. Karena datanya tuh emang gini. Si datanya itu emang banyakan yang nggak quit kan. Berarti kita concern di yang biru aja. Nah, biru ini cuma sekitar 200. Ini orangnya ada 1.200-an. 1.400-an kayaknya. 1.500 lah. Si 200 ini keluar, ya kan? Nah, yang kita perhatiin tuh gitu aja. Jadi di sini kalau kita baca yang travel rarely itu kebanyakan kalau berdasarkan travel itu gara-gara dia jarang travel. Kalau yang sering travel tuh sedikit orangnya, yang nggak pernah travel lebih sedikit lagi. Tapi mesti diingat si datanya tuh emang nggak balance. Jadi membingungkan. Tadi Kak Cika juga pusing. Nah, ini ya attrition no, yang no nggak usah dilihat, yang yes yang dilihat. Nah, di sini kalau kita lihat umur, berarti di sini nih umur 29 dia bakalan quit gitu. Dah ya. Terus yang ini gender. Kita lihat berarti yang yes aja. Yang yes tuh hijau sama ungu. Ini. Yang banyak keluar tuh di sini ya. Yang male tuh di umur 28, yang female di umur 29. Gitu. Dah. Terus apalagi? Overtime. Nah, kalau overtime itu liatin birunya tinggi gitu. Antara yang birunya nggak usah dilihat ya. Yang ini ya. Yang ungu yang orange ya, yang kuning. Nah, bisa dilihat bahwa kalau misalnya
nggak overtime itu dia lebih banyak yang keluar gara-gara overtime. Nih sebelah kanan ini yang yes. Terus yang ini kalau untuk ini apa sih? Stok ya? Stock option. Yang nggak punya stock option tuh lebih sering keluar daripada yang punya stock option. Terus kalau berdasarkan kepuasan, nah ini yang nggak tahu gitu. Jadi kepuasannya low dia keluar, medium juga ada yang keluar, high ada yang keluar, very high ada yang keluar gitu. Jadi emang dari 200 orang itu tuh nggak terlalu terpengaruh sama job satisfaction-nya gitu. Kadang-kadang dia bilang satisfy padahal enggak gitu ya. Jadi agak bias gitu. Terus ini hubungan antar parameter. Terus ini presisi dari tebakannya. Jadi nanti kita tuh bisa bikin ya kayak gini nih. Importance itu tuh ini fitur importance. Jadi fitur apa yang paling mempengaruhi orang tuh keluar atau enggak. Nah, paling menonjol tuh standard hours, yang lainnya tuh ini ya job involvement, job level, job satisfaction, education field dan lain sebagainya. Jadi ini yang kecil-kecil nih nggak gitu terlalu pengaruh nih. Kayak related education gitu nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ juga. Nah, ini tuh Kak Cika tuh baru aja dapat kerjaan juga dari satu perusahaan di Swiss ya. Dia bilang gini, saya tuh perlu bantuan baca dari SQL data, mau di porting ke ini Gian, ke visualisasi kayak gini, tapi dia maunya di Tableau. Jadi dia tuh pengen lihat performance setiap employee-nya tuh kayak gimana, kayak performance per bulan, terus gaji, terus gender mungkin kayak gini persis gitu. Jadi emang kalau di kenyataannya tuh analisis kayak gini tuh penting gitu. Jadi balik lagi, dia mau belajar apapun saya itu data science dianalisis atau misalnya dari situ di-escalate jadi machine learning untuk prediction atau misalnya jadi masuk ke blockchain untuk otomatisasi, itu semuanya pakai teknologi dan apapun tuh bisa digituin gitu. Mau jurusan apapun, mau itu sipil, mau itu planologi, mau itu arsitek, mau itu manajemen perairan gitu ya. Poin Kak tuh itu Dian. Jadi so many things to do, so many important maksudnya implementation gitu. Begitu. Nah, tadi kan Kak Cika udah kasih ide ya ke Gian banyak banyak hal yang perlu di-manage gitu. Menurut Kak Cika tuh yang Gian bisa lakukan dengan skill Gian itu adalah membantu mengenforce, bukan mengenforce ya, membantu mengimplementasikan teknologi untuk bisa mengoptimalkan proses-proses gitu loh. Kayak yang tadi Kak Cika bilang ya, oke, penjualan kek gitu, atau monitoring kek, atau prediksi, atau misalnya prediksi ya, atau misalnya mengoptimalkan distribusi atau mempercepat transaksi atau ya gitu. Jadi kerjaan kita ya kalau di coding programming sistem informasi itu sebenarnya mengolah data, karena orang itu kan nggak bisa gitu. Orang tuh satu nggak bisa konten data terlalu banyak, terus nggak bisa monitoring terlalu banyak variabel. Terus kita susah juga predik kecuali dengan intuisi. Kalau pakai mesin bisa lebih presisi. Terus ya itu kayak ekosistem environment yang korup itu tuh harus dipikirin juga gitu, kayak oh orang tuh sekarang licik ya, misalnya ada calo lah, ada apa yang ngasih utang lah, apa segala macam gitu Gian. Jadi Kak berharap ini tuh bisa buat bekal Gian, karena kalau Kak Cika lihat ya bidangnya Gian itu sebenarnya tuh kalau di bidang manajemen itu selalu ngomongin ya kayak gini-gini ya, supply chain management lah, inventory lah, resource, productivity,
eee apa ya, apa sih pencatatan tuh apa, Mmm, akuntansi, akuntan, ya kan? Akuntansi itu kan sebenarnya cara kita mencatat transaksi kan. Nah itu kalau di teknologi kan pakai blockchain itu, karena itu penting gitu. Dengan kita tahu transaksi kan kita tahu ya flow-nya misalnya, penjualan jadi berapa, produksi jadi berapa, gitu kan. Nah, ketika juga kita juga sebenarnya orang pemerintah tahu produksi kita sekian ton itu kan pasti Bulog yang kayak gitu-gitu kan ngitungnya kasar ya. Kita juga mhm, nggak tahu bisa ya kan? Gimana sih Gian kayak gitu? Kak Cika nggak tahu apakah pemerintah ada misalnya, oh kan ada koperasi setiap daerah tuh ada organisasi yang mengatur saya ikan gitu mereka udah tahu ya dia udah hitung dari ini sekian ton dari ini sekian ton. Bisa gitu juga gitu ya. Tapi kalau itu udah masuk ke sistem yang lebih advance itu lebih bagus gitu, lebih lebih mon lebih presisi gitu ya nanti ya, prediksinya lebih oke, manajemennya lebih bagus, lebih rapi, lebih lebih transparan juga. Soalnya kalau pakai blockchain itu transparan yang tadi Kak Cika bilang kan. Kalau dia beli, ada yang beli produk dia, dia langsung dapat duitnya gitu. Orang tahu nggak apa-apa emang kayak gitu. Kalau invest ya emang dia dapat untungnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa tamper with it gitu. Gitu Gian jadi. Jadi ospek 2 kali Kak Cika, ospek hari ini juga mengenai blockchain. Tuh, gitu, oke. Semoga bermanfaat Gian, soalnya, eee, pokoknya gini deh, asal ada datanya itu dan ada tujuannya, itu bisa deh, bisa kita oprek lah. Cuman kan kadang-kadang kayak Kak Cika gini, nggak I'm not sure apa yang mau diapain gitu. Kecuali kayak tadi mmm, misalnya baru kepikir, "Oh iya ya bener juga ya, gue pengen kayaknya bikin kayak gitu ya." Tapi datasetnya nggak ada. Itu baru kalau udah kayak gitu rame tuh cari dataset, mikirin machine learning-nya, terus mau implementasinya gimana gitu. Tapi untuk yang di coding tuh selalu ada pasti. Makanya rame lah gitu Gian. Sip, oke. Capek ah udah kasihan Gian udah dari pagi. iya, Nanti burn nggak out. apa-apa kok. Besok mau ke Bogor ya? Besok ya pagi-pagi, Udah beres ya? mhm, Ya udah semoga lancar amin. segala macem. Sukses ya Gian ya. Semoga Ya bermanfaat. Kak, Sehat selalu Gian. Makasih banyak. ya Kak, Kakak Ya, juga. ya dadah. Makasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.